Kitab-kitab hadis telah menegaskan bahwa ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memasuki rumah Rasulullah sebagai pengantin, usianya adalah 9 tahun dan bahwa akad nikah telah dilangsungkan pada tahun ke-10 kenabian, 4 tahun sebelum hijrah, ketika usianya 6 tahun. Maka, jika riwayat ini benar-benar sahih, bagaimana mungkin seorang muslim meragukan validitas atau hikmahnya? Namun, jika kita mempertimbangkan persoalan ini dengan mengkaji berbagai riwayat, maka gambaran yang berbeda akan muncul, dan kebenaran akan terlihat bahwa ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai istri, atau ruhsati, usianya tidak kurang dari 19 atau 20 tahun. Sebelum membantah keyakinan keliru bahwa beliau berusia 6 tahun saat menikah, kita akan melihat pandangan dua ahli sejarah modern ternama agar kedua sisi argumen dapat disajikan. Mereka adalah Sayyid Sulaiman Nadwi dan Sayyid Abul Ala Maududi, dua ulama besar yang diakui keilmuannya secara luas. 1. Sayyid Sulaiman Nadwi menulis. Kitab-kitab sejarah dan biografi tidak menyebutkan secara pasti tanggal kelahiran Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Sa'd menulis, dan banyak ulama mengikuti pendapatnya, bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha lahir pada awal tahun ke-4 kenabian atau tahun ke-10 sebelum hijrah dan menikah pada tahun ke-10 kenabian atau tahun ke-4 sebelum hijrah saat usianya 6 tahun. Namun hal ini tidak bisa benar, karena jika beliau lahir di awal tahun ke-4 kenabian, maka pada tahun ke-10 beliau seharusnya berusia 7 tahun, bukan 6. Faktanya, ada beberapa hal yang diterima secara luas dan logis, yaitu bahwa 3 tahun sebelum hijrah, pada usia 6 tahun beliau menikah, lalu pada bulan Syawal tahun pertama Hijriah, ketika beliau berusia 9 tahun, pernikahan tersebut disempurnakan atau ruhsati, dan ketika beliau berusia 18 tahun, yakni pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, beliau menjadi janda. Maka, tanggal kelahiran beliau yang sebenarnya kemungkinan besar adalah pada akhir tahun ke-5 kenabian, atau dalam istilah lain, bulan Syawal tahun ke-9 sebelum hijrah, yaitu tahun 614 Masehi. Untuk memahami peristiwa-peristiwa sejarah selanjutnya, kita harus mengetahui bahwa dari 23 tahun masa kenabian, sekitar 13 tahun dihabiskan di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha lahir, 4 tahun masa kenabian telah berlalu dan tahun ke-5 kenabian atau tahun ke-9 sebelum hijrah sedang berjalan, karya ilmiah The Life of Aisyah radhiyallahu anha. 2. Maulana Maududi menulis. Dari Imam Ahmad, Tobrani, dan Ibnu Jarir at-Tobari serta riwayat panjang dari Al-Baihaqi, jelas bahwa pernikahan Sayyidah Aisyah terjadi sebelum Sayyidah Saudah, yakni 3 tahun sebelum hijrah, pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian atau tahun ke-4 sebelum hijrah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan akad nikah dengan beliau. Saat itu, usianya 6 tahun. Maka muncul pertanyaan, jika beliau berusia 6 tahun pada Syawal tahun ke-10 kenabian atau tahun ke-4 sebelum hijrah, maka saat hijrah, seharusnya usianya 9 tahun. Dan menurut banyak riwayat sahih, ketika beliau diboyong ke rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau ruhsati pada Syawal tahun kedua Hijriah usianya seharusnya 11 tahun, padahal semua riwayat sepakat bahwa nikah dilakukan saat beliau 6 tahun dan ruhsati saat usia 9 tahun. Menjawab kontradiksi ini, banyak ulama menyatakan bahwa ruhsati terjadi 7 bulan setelah hijrah, dan ini juga menjadi pendapat Hafiz Ibnu Hajar. Namun, Imam Nawawi dalam Tahdzibul Asma wal Lugat, Hafiz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah, dan Alamah Kastalani dalam Mawahib Al-Laduniyah menyatakan dengan tegas bahwa ruhsati terjadi pada tahun kedua Hijriah. Hafiz Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari juga menulis bahwa ruhsati terjadi setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali dari Perang Badar yakni tahun kedua Hijrah. Imam Nawawi dan Alamah Aini menyebut pendapat yang menyatakan ruhsati terjadi 7 bulan setelah hijrah sebagai pendapat yang lemah dan tidak dapat diandalkan. Dari sini, muncul pertanyaan logis kedua, jika ruhsati terjadi pada tahun kedua Hijriah, bagaimana dengan keabsahan riwayat bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menikah pada usia 6 tahun dan disempurnakan pada usia 9 tahun? Jawaban dari pertanyaan ini terdapat dalam hadis riwayat Sahih Al-Bukhari dari Urwah bin Zubair yang menyatakan bahwa 3 tahun sebelum hijrah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Dan setelah selang waktu sekitar 2 tahun, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.
Kemudian, ketika beliau berusia 9 tahun, pernikahan tersebut disempurnakan. Maka, jelas bahwa pernikahan terjadi pada usia 6 tahun, sekitar 1 tahun sebelum hijrah, dan rusati terjadi pada tahun kedua hijriah. Majalah Tarjumanul Quran edisi September 1974, halaman 20, di bawah subjudul, Tanggal Pernikahan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kedua ulama besar ini sepakat bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menikah pada usia 6 tahun. Menurut Sayyid Sulaiman, beliau lahir pada tahun ke-5 kenabian atau tahun ke-9 sebelum hijrah, menikah pada tahun ke-10 atau tahun ke-4 sebelum hijrah, dan rusati pada Syawal tahun pertama hijriah. Sementara menurut perhitungan Sayyid Maududi, beliau lahir pada tahun ke-6 kenabian atau tahun ke-8 sebelum hijrah, menikah pada tahun ke-12 atau tahun ke-2 sebelum hijrah, dan rusati pada Syawal tahun kedua hijriah. Sejauh yang kami ketahui, orang pertama yang menyuarakan penolakan terhadap riwayat bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menikah di usia 6 tahun adalah Maulana Muhammad Ali dari Lahore, dalam bukunya yang berbahasa Inggris Muhammad the Prophet, tahun 1924. Di bawah subjudul, Usia Aisyah, ia menyampaikan pandangannya sebagai berikut. Usia Aisyah. Kesalahpahaman umum tentang usia Sayyidah Aisyah perlu diluruskan. Bahwa beliau belum mencapai usia balik memang benar, tetapi bahwa beliau baru berusia 6 tahun juga tidak tepat. Pertama, jelas bahwa beliau sudah berada pada usia di mana pertunangan dapat dilakukan secara umum, yang berarti beliau mendekati usia balik. Selain itu, dalam kitab Al-Isyabah disebutkan bahwa Fatimah, putri Nabi, lebih tua sekitar 5 tahun dari Sayyidah Aisyah. Dan diketahui secara pasti bahwa Fatimah lahir saat Ka'bah sedang dibangun kembali, yakni 5 tahun sebelum kenabian atau tahun ke-18 sebelum hijrah. Maka, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha lahir pada awal kenabian atau sedikit sebelumnya, dan tidak mungkin beliau berusia kurang dari 10 tahun saat menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-10 kenabian atau tahun ke-4 sebelum hijrah. Kesimpulan ini dikuatkan oleh kesaksian Sayyidah Aisyah sendiri, yang mengatakan bahwa saat surat Al-Qamar, surat ke-54, diturunkan, beliau masih gadis kecil yang sedang bermain, dan beliau mengingat ayat-ayat yang diturunkan saat itu. Karena surat ke-54 itu tidak mungkin diturunkan setelah tahun ke-5 kenabian atau tahun ke-9 sebelum hijrah, maka tidak masuk akal jika beliau baru berusia 6 tahun saat menikah pada tahun ke-10 kenabian atau tahun ke-4 sebelum hijrah. Sebab itu berarti beliau baru lahir pada saat surat itu diturunkan. Semua pertimbangan ini menunjukkan bahwa beliau tidak mungkin berusia kurang dari 10 tahun saat menikah. Dan karena jeda antara akad dan rusati tidak kurang dari 5 tahun, karena rusati terjadi pada tahun kedua hijriah, maka beliau tidak mungkin berusia kurang dari 15 tahun saat itu. Riwayat populer yang menyebut usia 6 tahun saat nikah dan 9 tahun saat rusati jelas tidak tepat, karena mengandaikan jarak antara akad dan rusati hanya 3 tahun, padahal secara historis itu tidak akurat. Halaman 183-184. Maulana juga mengungkapkan pandangan serupa tentang usia Sayyidah Aisyah dalam bukunya Prophet of Islam, terjemahannya atas Al-Quran dalam bahasa Urdu Bayanul Quran, terjemah dan komentarnya atas Sahih Al-Bukhari berjudul Fathul Bari, buku terkenalnya dalam bahasa Inggris Living Thoughts of Prophet Muhammad. Menanggapi kritik Maulana Muhammad Ali ini, Sayyid Sulaiman Nadwi dalam edisi ketiga bukunya The Life of Aisyah menulis. Beberapa orang yang tidak jujur, yang menganggap pernikahan Sayyidah Aisyah di masa kanak-kanak sebagai sesuatu yang tidak pantas, telah mencoba untuk menyatakan bahwa beliau tidak menikah pada usia 6 tahun, tetapi 16. Namun semua upaya ini tidak berdasar dan klaim mereka tidak memiliki pijakan. Tidak ada satupun kitab hadis atau sejarah yang mendukung teori mereka. Mencari kebenaran. Berdasarkan tulisan dari 3 ulama besar ini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang mengetahui secara pasti sejarah kelahiran Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan mengenai tahun kelahirannya pun terdapat perbedaan pendapat, tidak ada kesepakatan mengenai tahun pernikahannya, dan masih terdapat keraguan tentang waktu terjadinya pernikahan secara lengkap atau rusati. Oleh karena itu, masih terbuka ruang untuk menelaah penjelasan dari ketiga ulama ini dan membuka tabir yang menyembunyikan kebenaran. Bukti sejarah.
Pertama-tama, penting untuk memperhatikan apa yang ditulis oleh Sayyid Sulaiman Nadwi mengenai alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ia menulis, setelah wafatnya istri tercinta beliau, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang menjadi penghibur hati beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami masa kesedihan yang dalam. Rasa sepi yang sangat ini menjadikan hidup beliau sangat sulit, dan para sahabat yang mencintai beliau merasa sangat prihatin. Pada tahun kedua Hijriah, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal adalah Utsman bin Mazun. Istrinya, binti Hakim, mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyarankan agar beliau menikah lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, dengan siapa? Haulah menjelaskan bahwa ada beberapa janda maupun gadis muda, dan terserah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih. Beliau bertanya, siapa saja mereka? Haulah menjawab bahwa ada Saudah binti Zam'ah dan seorang gadis muda, Aisyah, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sebaiknya engkau berbicara kepada keluarganya mengenai hal ini. Life of Aisyah halaman 24. Menurut Sayyid Sulaiman Nadwi, alasan utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah lagi adalah karena duka mendalam atas kepergian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan kesendirian yang beliau alami. Namun ada dua alasan tambahan lainnya. Pertama, meningkatnya beban tugas rumah tangga menjadi penghalang dalam menjalankan misi kenabian. Selain itu, di rumah terdapat dua anak perempuan, yaitu Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Ummu Kultsum, yang memerlukan perhatian dan pengasuhan. Keadaan ini membutuhkan seorang istri yang cerdas, dewasa, dan bijaksana, serta terampil dalam urusan rumah tangga untuk menjadi pendamping seumur hidup. Bukan seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang belum mampu mengelola rumah tangga. Seorang anak berusia 6 tahun tidak akan mampu menjadi penghibur hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatur rumah tangga, dan mengasuh anak-anak perempuan tersebut. Sebaliknya, karena masih muda dan belum matang, ia malah bisa menjadi beban tambahan. Dalam kondisi demikian, tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertimbangkan untuk menikah dengan seorang anak kecil. Demikian pula, tidak mungkin seorang wanita yang berpengalaman dan bijaksana seperti Haulah mengusulkan hal semacam itu kepada beliau. Kita juga harus mencatat bahwa ketika Haulah mengusulkan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau menolak karena Aisyah radhiyallahu anha masih terlalu muda. Sebaliknya, beliau menerima usulan itu tanpa ragu. Hal ini menunjukkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha telah mencapai usia matang dan dianggap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mengurus rumah tangga beliau. Demikian juga, ketika Haulah menyampaikan niat itu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau tidak menolak dengan alasan Aisyah radhiyallahu anha masih terlalu muda untuk menikah. Bahkan, sebelumnya Aisyah radhiyallahu anha sudah dilamar oleh anak Jabir bin Mut'im. Setelah menerima lamaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar membatalkan lamaran sebelumnya dan menikahkan putrinya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah semua ini mungkin terjadi jika Aisyah radhiyallahu anha masih berusia 6 tahun dan masih bermain dengan boneka? Ataukah ia sebenarnya sudah menjadi gadis yang matang dan cerdas? Bukti dari sumber sejarah. 1. Ibnu Jarir At-Tabari. Sejarawan terkenal masa awal Islam menulis dalam Tarikh Al-Umam wal Muluk. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar radhiyallahu anhu menikahi dua perempuan, Fatilah binti Abdul Uzza, yang melahirkan Abdullah dan Asma, lalu Ummu Ruman, yang melahirkan Abdurrahman dan Aisyah. Semua anak ini lahir sebelum Islam datang. Abu Bakar radhiyallahu anhu menikahi Ummu Ruman pada usia 28 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 tahun lebih tua dari beliau. Jika Abdurrahman dan Aisyah lahir pada 4 atau 5 tahun pertama pernikahan mereka, maka Aisyah lahir 5 atau 6 tahun sebelum pengangkatan kenabian saat Nabi berusia sekitar 34 atau 35 tahun. Abdurrahman ikut dalam perang Badar di pihak musyrikin. Jika saat itu ia berusia 21 atau 22 tahun, berarti ia lahir 9 atau 10 tahun sebelum pengangkatan kenabian atau tahun ke-13 sebelum hijrah. Jika Aisyah 3 atau 4 tahun lebih muda darinya, maka ia pun lahir sekitar 5 atau 6 tahun sebelum bitsah atau tahun ke-13 sebelum hijrah.
2. Al-Hafiz Ibnu Katsir. Dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir menulis, Asma radhiyallahu anha wafat pada tahun 73 Hijrah dalam usia 100 tahun. Ia 10 tahun lebih tua dari Aisyah radhiyallahu anha. Jika Asma berusia 100 tahun pada tahun 73 Hijrah, maka saat hijrah ia berusia 27 atau 28 tahun. Maka Aisyah berusia 17 atau 18 tahun pada saat itu. Kurangi 13 tahun masa dakwah di Mekah, maka saat Bitsah atau tahun ke-13 sebelum hijrah, Aisyah berusia 4 atau 5 tahun. Artinya, pada tahun kedua Hijriah, saat pernikahan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usianya sekitar 18 atau 19 tahun. 3. Riwayat dari Mishkat Al-Masabih. Syekh Waliuddin, penyusun kitab Mishkat Al-Masabih, dalam Akmal fi Asma'in Sinyur Rijal menulis bahwa usia Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha saat rukhsah tidak kurang dari 18 atau 19 tahun. Pendapat ini sejalan dengan Ibnu Katsir. 4. Pandangan Sayyid Sulaiman Nadwi. Dalam bukunya Life of Aisyah, Sayyid Nadwi sendiri menuliskan, bagian akhir dari kehilafahan Amir Muawiyah bertepatan dengan bagian akhir kehidupan Sayyidah Aisyah, saat ia berusia 67 tahun. Halaman 153. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha hidup sebagai janda selama 40 tahun. Halaman 111. Jika beliau wafat pada usia 67 tahun dan menjadi janda sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, 40 tahun sebelumnya, maka usia beliau saat wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 27 tahun. Kenabian berlangsung selama 23 tahun. Kurangi 23 dari 27, maka saat awal kenabian, Aisyah berusia 4 tahun. Ini berarti ia lahir saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 36 tahun. Fakta bahwa ia dinikahi sebelum Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha juga menunjukkan bahwa Aisyah lebih tua dari Fatimah radhiyallahu anha, yang lahir saat renovasi Ka'bah, ketika usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 35 tahun atau tahun ke-18 sebelum hijrah. Renungkanlah dengan seksama, dan dalam terang bukti-bukti ini, tanyakan pada dirimu sejauh mana engkau dapat menaruh kepercayaan dan keyakinan pada klaim Sayyid Sulaiman Nadwi dan Sayyid Abul Ala Maududi. Selanjutnya, jika umat Islam menerima bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha telah menikah dan menjalani hubungan suami istri dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat usianya 9 tahun, bukan 18 atau 19 tahun, maka bayangkanlah betapa besar keberatan yang akan diarahkan terhadap agama Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.